6 November 2023, Pemdes Tawang Banteng menggelar acara kerjasama program beasiswa kuliah di 3 perguruan tinggi, di antaranya Perguruan Tinggi STT Cipasung, Unik Cipasung, dan STH Galunggung. Pendidikan memiliki peran penting terhadap pembangunan mental khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, Indonesia merupakan negara yang mewajibkan setiap warga negaranya menempuh pendidikan 12 tahun, mulai dari SD, SMP, dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Kades Tawang Banteng Nandang Abdul Aziz bekerja sama dengan 3 perguruan tinggi ini agar masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Sukaratu dapat melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi melalui program beasiswa. Kades Tawang Banteng merasa sangat prihatin melihat mayoritas penduduknya saat ini hanya menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar SMP dan SMA, sementara presentasi lulusan perguruan tinggi sangatlah rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pada jenjang sekolah menengah, masih banyak yang memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi diakibatkan lemahnya ekonomi saat ini. Melihat fenomena tersebut, Kades Tawang Banteng memberikan edukasi, mengajak masyarakat agar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui program beasiswa ini. Pak dari akademi Oh ya, kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Pak. Tasikmalaya ya. dengan kegiatan ini Pak, apa yang disampaikan oleh STC. Oke. Oke, jadi ini kan MOU antara Desa Tawang Banteng dengan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Sini kami intinya ingin memberikan kesempatan, kan ini MOU tentang beasiswa, Pak. Jadi kita ingin membuka peluang seluas-luasnya untuk masyarakat di Desa Tawang Banteng khususnya, dan secara umumnya untuk seluruh masyarakat di Tasikmalaya, bahwa ada banyak peluang beasiswa yang kita sediakan, bahwa pendidikan tinggi itu kan semua orang harusnya bisa mengakses. Nah, dengan beasiswa-beasiswa ini mudah-mudahan masyarakat yang ingin berkuliah, khususnya yang di Desa Tawang Banteng, pada umumnya untuk seluruh di Tasikmalaya bisa berkuliah. Jadi beasiswanya mencakup biaya dari pertama masuk sampai lulus, gitu. Jadi selama 4 tahun. beasiswa kuliah ini Pak ada kerjasama dengan donatur? Jadi untuk MOU ini murni antara Pemdes saja dengan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung tentu kita punya donatur juga yang ada beberapa lah ya, baik dari Tasik sendiri maupun yang dari luar kota gitu. Cuman intinya dalam hal ini konteksnya Pemdes Tawang Banteng dengan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Dari akademisi Bapak sendiri tadi ada penanya untuk S2 tersedia juga Pak. Oh, untuk di kami di STT Cipasung kebetulan belum ada S2, Pak. Jadi belum bisa. Tapi untuk MOI-nya kan ada 3 kampus, Pak ya. Ada Unik Cipasung dan juga dengan STHG. Nah, untuk Unik dan STHG ada pendidikan S2. Cuma untuk beasiswanya belum, Pak. Untuk S2 masih dengan biaya sendiri. Untuk mahasiswanya sendiri Pak, itu Iya. bisa dari mana aja, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya ataupun luar kota kabupaten Pak? Boleh, Pak, luar kota juga sebetulnya boleh. Tapi kalau yang di MOU ini kita karena kerjasama dengan Pemdes, jadi nanti Pemdes bisa merekomendasikan, dia bisa memberikan rekomendasi. Nah, yang direkomendasi oleh Pemdes kita akan utamakan dibandingkan dengan yang lain. Tapi semua orang juga sebetulnya boleh. Bahkan saat ini ada 5 mahasiswa, Pak, kita dari NTT, Pak. Dan mereka sudah mulai kuliah di kita sejak semester ini. Kalau program dari pemerintah Pak, KIP mahasiswa ada Pak? Kalau KIP kita dapat dari LL Dikti ya, Pak, ada jatahnya gitu ya, tapi ya jatahnya terbatas sekali. Kayak di STC Pasung sekarang kita dapat 4, Pak, hanya 4 orang untuk KIP kuliah. Nah, terus yang lain sisanya gimana ya? Memang kita sediakan sendiri, Pak, untuk beasiswanya. Jadi memang bukan dari KIP kuliah. Kalau yang MOU ini bukan dari KIP kuliah, tapi memang yang kita kampus dari yayasan sediakan sendiri pembiayaannya. Tapi kalau KIP kuliah itu dari pemerintah diberikan cuma dengan jumlah yang sangat terbatas, Pak. Jadi contoh tiap tahun kita semakin turun karena mungkin mau pemilu ya, jadi pembiayaannya juga kepake kemana-mana gitu APBN-nya. Jadi tahun ini itu cuma 4. Tahun lalu kita dapat 10 gitu dari KIP kuliah, 10 orang. Sekarang 4 orang aja. Oke, dengan siapa Ya, Pak? saya dengan Bapak Ahmad Zamak Syari Sidik dari sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Oke, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Atas berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan penandatanganan
kerjasama beasiswa kuliah dengan 3 perguruan tinggi. Ini hasil kontemplasi kita di pemerintah Desa Tawang Banteng. Saya dengan perangkat desa, dengan BPD, MUI, DMI, dan seluruh unsur kelembagaan desa, ada sebuah giroh yang sangat dahsyat di batin kita agar generasi muda kita ini mendapatkan akses pendidikan minimal sampai dengan S1. Nah, sehingga kita menindaklanjuti bersilaturahim dengan 3 perguruan tinggi, yaitu dengan Universitas Islam Kyai Haji Riyad Cipasung, dengan Sekolah Tinggi Teknik Cipasung, dan juga Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Alhamdulillah, syukurillah, responnya baik, dan kegiatan kali ini adalah momentum yang sangat bersejarah, yang insya Allah akan ditorehkan menjadi torehan sejarah dengan tinta emas sejarah kehidupan kita, yang mana pemerintah Desa Tawang Banteng dan 3 perguruan tinggi ini punya komitmen yang mulia, yaitu adalah mewujudkan kualitas pendidikan bagi generasi muda bangsa ke depan, agar pendidikannya kualitasnya lebih baik. Oke Pak, dari tadi hasil penandatangan kerjasama, kalau tidak salah tadi ada beberapa program yang akan nanti diluncurkan oleh Desa Tawang Banteng, Pak. Selain Jaga Desa dan Hafiz Huda, program apa saja tuh? Insya Allah kita juga akan kerjasama dengan LPT masing-masing kampus, dengan STHG. Nanti ada kegiatan yang sifatnya lebih teknis lagi, bahwa para dosen yang concern nanti dan juga mahasiswa di masing-masing kampus termasuk di STHG itu adalah untuk membimbing pemerintah Desa Tawang Banteng dalam penyusunan perundang-undang atau peraturan-peraturan di desa, baik itu Perdes, Perkades, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan Galunggung, ada lembaga ya, yang EP3H, yaitu adalah sertifikasi halal, yang mana nanti masyarakat di Tawang Banteng khususnya umumnya dimanapun di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya yang ingin membuat sertifikat halal itu dibantu, difasilitasi juga oleh pemerintah Desa Tawang Banteng dengan dikomunikasikan dengan Yayasan Galunggung, agar UMKM di kita yang belum punya legalitas nanti kita akan bantu untuk legalitasnya. Nah, di samping itu juga nanti dengan STTC dan UNIK nanti kita akan mendorong adanya program desa digital. Yang berikutnya itu adalah tentang penanggulangan sampah yang berbasis ramah lingkungan, dan juga sampah-sampah tersebut nanti akan menjadi produk yang bisa menghasilkan bagi masyarakat Desa Tawang Banteng. Langkah selanjutnya untuk menarik minat calon mahasiswa, langkahnya seperti apa untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah? Nah, kita sekarang lagi sedang menginventarisir siswa-siswa SMA dan SMK dan sederajat yang berada di wilayah Desa Tawang Banteng. Nah, di kita ini akan dibentuk organisasinya, yaitu Gerakan Mahasiswa Desa Tawang Banteng, dan calon-calon mahasiswa nanti kita akan komunikasikan, bahkan tadi dengan Ketua STTC, walaupun nanti pendaftarannya bulan Februari atau Maret, daftarkan saja dari sekarang supaya nanti menjadi list di STTC, dan termasuk juga dari UNIK dan juga STHG. Demikian Wahide Masri TV dari Tasikmalaya mengabarkan.